Oke, selamat datang untuk para penonton yang mungkin menonton. Jadi tujuan kami membuat video ini untuk menjelaskan mengenai jaringan komputer dan internet, dan juga untuk memenuhi tugas informatika kami. Moga-moga selesai. Amin. Amin. Amin amin amin. Oke. Oke, perkenalkan kami dulu, yang pertama ada Muammar Gaddafi Halo, atau nama aku Davi Selby. ya, Davi Selby, nama panjangnya itu Muammar Gaddafi, tapi juga bisa dikenal sebagai Devi Selby, suka-suka dia. Eee, itu absennya 25 sesuai yang ada di sini ya. Ya, lalu yang selanjutnya ada Muhammad Naufal Alung Badawi atau juga dikenal sebagai Nenaufal. Perkenalkan, saya Nova Leon. Ya gitulah ya. Lalu yang terakhir saya, Pasha Aulia Adam Navenanda atau aduh, Kenapa? diam diam. Oke, atau juga dikenal sebagai Padam. Kenapa kok Padam? Untuk ngepasin aja sih sebenarnya mau dipanggil Adam, cuma gimana ya, P, kalau nggak dikasih P ya aneh nanti Ini jadinya. DNA nanti. Oke, selain dikenal sebagai nama-nama dari yang tadi itu, kami juga dikenal sebagai GNP, GNPP atau juga dikenal sebagai Gross National Product. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi, kita akan langsung masuk ke materi. Ya, sebelumnya siapkan cemilan kalian ya. lapar tuh, waduh. Oke. Oke, berikut merupakan sejarah dari jaringan komputer. Jaringan komputer mulai dikembangkan pada tahun 1940-an di Amerika dalam proyek Model 1 oleh Bell Labs dan Harvard University yang dipimpin oleh Profesor Aidono Point Aiken pada tahun 1950-an. Lalu muncul superkomputer yang dapat melayani beberapa terminal diikuti dengan konsep time sharing system atau TSS. Pada tahun 1970-an, teknologi distribute processing dikembangkan untuk membagi tugas komputasi secara paralel. Pada 1972, email pertama kali disempurnakan oleh Ray Tomlinson dalam jaringan ARPANET. Pada 1982, protokol komunikasi standar TCP atau IP diperkenalkan, memungkinkan komputer dari berbagai jaringan untuk saling terhubung. Hingga 1992, jaringan komputer telah menghubungkan lebih dari 1 juta perangkat. Dan konsep internet semakin berkembang dengan munculnya surfing dan e-commerce pada 1994. Oh, oke, selanjutnya ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi data dan sumber daya. Jaringan ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi melalui berbagai perangkat yang disebut node. Salah satu aspek penting dalam jaringan komputer adalah topologi jaringan, yaitu cara mengatur hubungan antar komputer dalam suatu jaringan. Contoh, topologi jaringan meliputi bus, star, ring, tree, dan hybrid. Langsung iki ya, Mas. Sing ya. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama atau backbone sebagai media transmisi yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Data dikirim melalui kabel utama dan setiap perangkat akan memeriksa apakah data tersebut ditujukan untuk mereka. Desain. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus yang menjadi tulang punggung jaringan. Cara kerja. Data dikirim melalui kabel utama dan diterima oleh perangkat yang dituju. Kelebihan. Mudah diinstal, hemat kabel, dan biaya rendah. Kekurangan. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan terganggu. Performa menurun saat banyak perangkat aktif. Di sini ada contoh gambar dari topologi sendiri. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah topologi star. Maaf saya agak sedikit pilek. Singkat saja, topologi star ialah topologi semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Jadi di situ ada pusatnya yang dikelilingi oleh perangkat-perangkat. Tahu.
Desainnya, semua perangkat terhubung ke satu hubungan atau switch pusat. Cara kerja, switch mengatur komunikasi antar perangkat. Kelebihan, mudah dikelola, dan kekurangannya adalah bergantung pada hub atau switch pusat. Jika pusat rusak, maka seluruh jaringan down. Oh shit! Oh, oke, chill out, chill out. Oke, oke. Dan selanjutnya merupakan topologi tree atau juga dikenal sebagai topologi pohon. Nah, topologi tree adalah gabungan dari topologi bus dan star. Jaringan ini memiliki hierarki dengan beberapa tingkat, di mana setiap tingkat terhubung ke tingkat di atasnya. Untuk desainnya, kombinasi topologi bus dan star dengan beberapa jaringan star terhubung ke satu bus utama, seperti yang dikatakan tadi. Lalu, cara kerja, data mengalir dari perangkat ke hub atau switch, lalu ke bus utama. Hub atau switch itu anggap aja kayak pusatnya gitu ya. Oke. Lalu kelebihannya cocok untuk jaringan besar dan mudah dikembangkan. Dan kekurangannya kompleks dan mahal. Jika bus utama rusak, sebagian jaringan down. Damn. Shit. Nah, kalau kita lihat kan modelnya ini kayak hierarki kan. Jadi kalau misal kita masuk ke ilmu lain kayak sosiologi, kita bisa anggap aja kayak hierarki dalam apa namanya itu? Publik. Struktur Ya, sosial. struktur sosial gitu. Ya seperti itulah penjelasannya, kan anak sosial juga. Oke, lanjut. Silakan. Iya. Topologi ring. Iya. Iya. Siap lagi. Oke, pada topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk lingkaran. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa ring adalah lingkaran itu sendiri. Oh. Terus itu desain, desain perangkat terhubung dalam lingkaran di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya. Cara kerjanya, data yang berasal dari awal mengalir satu arah, unidirectional atau dua arah. Bidireksional melalui lingkaran secara bergantian. Kelebihannya, performa stabil karena data mengalir teratur. Kekurangan, jika satu perangkat atau kabel rusak, seluruh jaringan terganggu. Aku ya. Oke. Oke, shit, belum ganti. Ya, kita masuk ke topologi terakhir, yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan, seperti bus, star, ring, tree, dan kawan-kawan lah. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam merancang jaringan sesuai kebutuhan kita. Desain dan cara kerjanya seperti yang dijelaskan tadi, menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan, di mana cara kerjanya topologi ini bergantung pada router hybrid tertentu seperti hub atau switch. Dan setiap jenis topologi dalam kombinasi tersebut berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi misal kalau topologi bus itu juga berperan sesuai dengan apa perannya itu, walaupun mungkin ada gabungan beberapa dari topologi bus, star, tree, dan kawan-kawan, maka mereka akan tetap bekerja sesuai dengan topologi mereka masing-masing. Nah, kelebihannya fleksibilitas bisa disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Lalu kombinasi keunggulan dengan memanfaatkan kelebihan dari berbagai topologi. Dan terakhir, reliabilitas tinggi. Jika satu bagian mengalami masalah, jaringan lainnya masih tetap bisa berjalan. Kekurangannya itu kompleksitas yang tinggi, sulit untuk dikelola dan sulit untuk dikelola dan dikonfigurasi karena kompleksitasnya yang menggabungkan semua topologi itu. Lalu biayanya mahal dengan membutuhkan lebih banyak perangkat keras seperti router, switch, dan kabel tambahan. Dan pemeliharaannya termasuk sulit, di mana memerlukan tenaga ahli untuk mengelola dan mengoptimalkan jaringan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, seperti ada penggabungan di mana ada ya ada ya intinya seperti itu ya. Nah, apa dulu? Ya. Oke, berhubung sudah sampai di penghujung video, kami minta maaf bila mungkin ada gangguan seperti kurang sopannya teman kami atau mungkin tiba-tiba ada yang tertawa tidak jelas. Mohon maaf. Kami dari kelompok
kelas 11 izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perasaanmu kayak salam deh.